Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si Ujo Lover. Oke, sesuai request teman-teman di Instagram, terbanyak adalah permintaan untuk membahas limit trigono, ya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan batasi sebatas kurikulum untuk SMA, karena nanti untuk materi kuliah atau di kalkulus agak lumayan beda, mungkin di video yang lain kali ya. Oke, kita akan batasi di materi kurikulum SMA, plus nanti akan soal-soal UN dan soal-soal SBMPTN-nya, gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Untuk belajar limit trigono disarankan kalian sudah belajar limit aljabarnya, gitu ya, atau limit standarnya atau selain limit trigononya. Nah, di limit trigono gitu ya, kita dikasih patokan tuh kalau di SMA ya, dikasih patokan. Patokannya apa? Ini dia rumus ini. Bahwa limit x menuju 0 sin x per x atau limit x per sin x yang menuju 0 hasilnya 1. Jadi dikasih patokannya ini. Ada rumus yang sin, ada rumus yang tangan, patokannya. Ya, ingat nih. Kok dapat ininya dari mana, Mas? Kalau di buku-buku di SMA ada yang ngasih jalannya, ada yang tidak, gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas juga di video yang lain. Bagaimana sih kok bisa dapat ini, gitu ya, pembuktiannya, gitu ya. Tapi sementara kalian terima dulu deh rumus ini, karena ini rumus standar yang kalian nanti bisa gunakan untuk menyelesaikan soal-soal UN atau soal-soal SBMPTN, gitu ya. Nah, kuncinya di sini, lihat nih. Ini x sama semua nih, sama semua. Ini juga x sama semua. Selama dia sama dan x yang menuju 0, ini hasilnya berapa? 1. Ininya sama ya, maksudnya ya. Ini x, dan ininya x. Selama dia sama dan menuju 0, hasilnya itu 1. Baik sin ataupun tangan ya. Jadi kalau seandainya kok nanti saya ganti, kakak ganti dengan gini nih. Limit x menuju 0, jangan x lagi deh. Misalnya kakak ganti apa ya? Kotak, boleh. Limit kotak. Nah, limit kotak menuju 0 dari tangan kotak per kotak. Nah, ini hasilnya juga 1 selama ini sama. Seperti itu ya, maksudnya gitu. Kebayang ya? Ada yang ngembangin, nanti rumus pengembangannya itu ada yang AX, BX, tapi itu nanti ya. Kita akan kerjakan contoh soal yang ada dengan cara ini dulu. Bayang ya. Oke, contohnya. Contoh ini ya. Kita punya contoh gini nih. Contoh yang sederhana dulu. Contoh sederhana, bagaimana memanfaatkan rumus ini untuk menyelesaikan soal. Oke, contoh paling standar banget. Kita punya limit x menuju 0. Dari misalnya 3x, sininya sin apa ya? Sin 7x. Pasti teman-teman yang sudah pernah baca langsung bisa jawab. Berapa jawabannya? Betul, 3/7. Tapi gimana dapatnya kalau kita menggunakan rumus ini? Gitu ya. Oke. Kalau pakai rumus pengembangannya langsung ketemu 3/7. Tinggal lihat angkanya aja. Tapi dengan teorema atau rumus dasar ini bagaimana sih dapatnya? Karena kalau kalian sudah terbiasa dengan rumus ini, nanti kalian akan lebih mudah lagi untuk mengerjakan limit trigononya. Lihat, perhatikan di sini. Caranya kita jawab ya. Jawab. Oke, caranya adalah usahakan nanti ini angka di atas, angka di sin dan di sini sama semua. Nah, kita akan membuat itu jadi sama. Jadi gini, limit x menuju 0 dari 3x per sin 7x. Nah, ini kan belum sama nih, ini 3x ini 7x, padahal teoremanya dia harus sama. Caranya apa? Ya biar sama. Kalau bawahnya 7x, biar muncul 7x, atasnya kali 7x. Bawahnya juga biar adil, kali 7x juga. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya dilanjutin. Lanjutin yuk. Oke. Berarti ini limit x menuju 0. Gitu kan ya. Ininya saya taruh sebelah sini, saya tukar. Jadi 7x per sin 7x. Dikali 3x ini taruh sini, 3x 7x ini tetap. Karena perkalian bebas ya dipindah-pindahnya. Jadi artinya ini sudah sama tuh. Sudah sama nih. Ini 7x. Ini juga 7x. Yang belum sama ini x-nya. Tapi ingat, kalau x-nya menuju 0,
Kalau sebuah nilai x-nya itu menuju 0, gimana nulisnya ya? Di sini deh. Kalau x-nya itu kok menuju 0, x-nya artinya 0 lah, gampangnya gitu ya. Berarti 7x-nya juga 0. Gitu loh. Kalau x-nya menuju 0, berarti 7x-nya juga 0 juga. Gitu loh, karena 7 kali 0 ya 0. Kebayang ya? Gitu. Jadi kalau x-nya itu 0, berarti 7x-nya juga 0. Ini juga sama. Kalau x-nya 0, berarti 7x-nya, kalau kita ganti 7x, ini juga 0 juga. Gitu. Jadi 7x-nya dia juga akhirnya menuju angka 0. Artinya sekarang sama semua. Sama, ini juga sama. Seperti itu. Sama. Jadi kalau sama semua, 1 jawabannya ya. Jadi segini itu 1. Ini 1 dikali yang ini 3x per 7x. Ya tinggal x-nya dicoret, ya nggak? Tinggal 3 per 7. 3 per 7. Ya udah, 1 dikali 3 per 7 ya jawabannya 3 per 7. Selesai. Gampang ya? Gampang. Jadi dengan teorema ini atau rumus dasar ini kita bisa. Rumus pengembangannya akhirnya kita dapat gini, juragan, ya. Rumus pengembangannya. Pengembangan. Rumus pengembangannya itu sebenarnya didapat dari sini juga, kayak tadi nih. Ini kan ternyata jawabannya 3 per 7 ya. Seperti itu. Rumus pengembangannya kita dapat gini nanti, limit x menuju 0 dari sin ax per bx, atau limit x menuju 0 dari ax per sin bx. Ini tinggal tulis koefisiennya aja atau angkanya aja. Ini a, b, ya kan? A, b, berarti jawabannya nanti a per b. Gitu. Itu juga berlaku untuk yang tangen sama. Limit x menuju 0 gitu ya. Nanti ini tangan ax. Tangan ax per bx akan sama hasilnya limit x menuju 0 di sini ax per tangan bx, hasilnya juga apa? AB, sama ya, AB gitu ya. Terus berikutnya kalau digabungin sin sama tan boleh juga. Jadi kalau nanti kalian ketemu gini, limit x menuju 0 sin ax per tan bx, atau boleh dibalik, limit x menuju 0 dari tan ax biasanya per sin bx. Ini jawabannya juga a per b juga sama. Gitu, kebayang ya. Akhirnya ada beberapa mungkin di bimbel atau guru kalian memudahkannya gini deh. Selama menuju 0, tangan sama sinnya boleh diabaikan atau boleh dicoret atau boleh dihapus. Jadi gini akhirnya. Oke deh, tangannya dicoret, dihapus. Tangannya dihapus atau sinnya dihapus misalnya ya. Sin tangannya dihapus. Tinggal lihat koefisiennya aja. AB jawabannya nggak kan hilang. X-nya coret juga kan? X-nya coret juga, jawabannya AB sama seperti itu. Kebayang ya? Ini juga sama. Sin-nya coret deh. X-nya coret, tinggal 3 per 7. Kebayang ya? Mudahnya gitu. Kebayang sampai sini? Oke, kita hapus dulu. Oke ya? Oke, sobat. Gimana nih berikutnya ya? Oh iya, ada yang kelupaan. Tadi yang kita bahas itu sin sama tangen. Gimana dengan cos? Ayo. Mas kok cos dikucilkan gitu ya? Nggak dibahas tadi. Kalau cos itu sebenarnya kita nanti balikin lagi ke arah sin gitu ya. Yang kalian ingat rumus cos apa nih? Yang berhubungan sama sin. Iya betul ya. Cos 2x itu salah satu rumusnya adalah apa? Cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini salah satu rumus cos 2x. Ada juga cos 2x itu bisa dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Seperti ini. Kebayang ya? Sip. Ini ingat-ingat nih. Atau nanti bisa juga ini kita kembangkan nih. Kalau kita kembangkan nanti jadinya 2 sin kuadrat x. Nah, ini beda ya ke kiri ya. Sama dengan 1 min cos 2x. Boleh juga pengembangnya seperti itu. Oke. Ngerti ya? Sip. Kita ke contoh soal. Ini contoh soal yang masih mudah ya.
Ingat, ini soal yang sin semua dan tangan, ini ada cosnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, kalau kita pakai teorema tadi atau rumus tadi, kalian harus cari pasang-pasangannya. Tangan X cari pasangannya, gitu kan? Nanti sin 4X cari pasangannya, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk cara mudahnya adalah gimana? Iya, selama dia sin tangan dan dia menuju 0 dan hasilnya di sini juga 0 juga, 3 kali X, X-nya 0 nih, 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Ya, jadi sin sama tangannya itu boleh dicoret seolah-olah hilang, gitu ya. Jadi gini. Oke, dibikin kayak tadi, boleh teorema dicari pasangannya satu-satu gitu ya, atau boleh ini dihilangkan. Nah, kayak tadi ya, seolah sin sama tangannya itu hilang. Nah, gitu. Jadi hasilnya berapa akhirnya? Ya tinggal 3x ya nggak tuh? Kali 4x kali 8x kali 5x. Udah selesai. Gitu ya kan, x-nya juga bisa dicoret kan. Oke, berarti hasilnya berapa nih? 3 kali 4, 12. 8 kali 5, 40. Berarti 12 per 40. Gitu ya, atau disederhanakan boleh lah ya. Kebayang sampai sini ya? Atau 3 per 10 boleh. 3 per 10. Nah, seperti itu. Atau kalian pakai teorema tadi tuh, dicari pasangannya. Tangan 3x pasangannya dengan 8x, sin 4x nanti pasangannya dengan berapa, gitu ya. Oke, sip. Itu kalau ada sin sama tangan doang. Gimana kalau cos? Nah, kalau cos ada cosnya seperti ini. Ingat, cos harus dirubah ke bentuk sin. Nah, ini harus dirubah ke bentuk sin. Rubah. Nah, gitu ya. Atau sebenarnya nanti ada juga bisa kalian turunin sebenarnya. Tapi kita nggak bahas turunan dulu ya. Nah, kita rubah. 1 min cos 2x itu apa? Oh, udah ada nih ternyata tadi. 1 min cos 2x itu samanya 2 sin kuadrat x, gitu ya. 2 sin kuadrat x ini bukan 4 tapi 4x. Nah, 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x. Berarti nih kalau kita kerjain sama dengan limit. Nah, x menuju 0, gitu ya. Dari 1 min cos 2x jadinya apa? 2 sin kuadrat x. Ah, gitu bro. 2x, 2 sin kuadrat x, benar. Oke, ini 4x dikali sin x. Gitu ya. Berikutnya ini ada sin juga, bisa dicoret lagi, tapi ini ada kuadrat kan. Nah, biar nggak keliru, hati-hati BK Refule. Nah, gini juragan ya. 2 sin kuadrat itu sama aja sin x kali sin x. Ah, seperti itu ya. Ini nanti 4x kali sin x. Ah, seperti itu. Ada yang bisa coret? Sinnya bisa dicoret. Ini sinnya hilang, juga hilang. X-nya hilang juga nih, hilang. X-nya hilang ya. Hilang dengan ini hilang ya nggak? Juga hilang dengan ini ya. Tinggal 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu berapa? Setengah. Ya. Berarti jawabnya 1 per 2. Udah selesai. Gampang ya? Gampang. Sip, itu teorinya. Ya, nanti kita langsung ke soal UN dan SBMPTN-nya. Hapus dulu ya. Oke, si Bujel Lover ya. Ini contoh soal UN-nya nih. Kita kasih 2 dulu ya. Nanti kalau kurang banyak bisa cari di toko buku, soalnya banyak ya. Oke, 2 dulu ini. Yang penting kita bisa nerapin konsep yang sebelumnya ya. Limit x menuju 0, sin x min sin x kali cos 2x dibagi dengan 2x pangkat 3. Ingat tadi, kalau x-nya menuju 0 dan sin-nya di sini nilainya kok 0 juga, 3 kali x-nya 0 kalau sin-nya 0 ya, bisa dicoret. Ya, ngerti ya? Tetapi ini sama-sama ada sin x, biar memudahkan sin x-nya saya jadikan 1 dulu sebelum dicoret. Jadi gini. Nanti jadi sin 3x dikali 1 min cos x, ya nggak tuh? Ya kan? Sin 3x kali 1 sin 3x, sin 3x kali cos 2x, sin 3x cos 2x, gitu seperti ini. Kebayang ya? Dibagi. Dibagi dengan 2x pangkat 3. Oke, limitnya nanti dulu ya, saya tulisnya ya. Ingat, 1 min cos 2x apa tadi, heyo? Di rewind ya. 1 min cos 2x sama aja 2 sin kuadrat x, pinter ya. Jadi segini. Segini ini kita rubah dalam bentuk sin ya. Oke, jadi nanti ini sin 3x. Sin 3x. Yang ini jadi apa? Betul, 2 sin kuadrat x. Gitu. Kebayang ya? 2 sin kuadrat x dibagi.
Dibagi dengan apa? Yap, betul. 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Nah, seperti itu. Ada sin. Udah, tinggal coret aja. Tapi hati-hati, ini kuadrat. Ya, jadi kalau kuadrat itu sama aja nanti jadi gini nih. Kita tulis ulang, sin 3x kali 2 sin kuadrat, berarti 2 sin x kali sin x gitu ya. 2 sin x kali sin x, karena sin kuadrat. Dibagi bawahnya 2x pangkat 3. Udah, gitu ya. Yang bisa dicoret. Sin kan bisa dicoret tadi ya. Ini sinnya hilang. Tinggal 3x, 2x, x. Seperti itu. Ya nggak tuh? Oke, 2-nya bisa dicoret juga tuh. Enak. Ya nggak? X-nya 3, 1, 2, 3. Ini 3 juga, x pangkat 3 ini hilang, lenyap, musnah, almarhum. Trala, hilang. Tinggal angka 3. Oh, berarti jawabannya tinggal 3 ternyata ya. Jadi hasil akhirnya adalah berapa? 3. Gitu ya. Sip. Ini kalau masih kasih limit ya boleh. Limit x menuju 0. Nah, gitu. X menuju 0. Limit x menuju 0. Hasilnya adalah 3 ya. Sip. Kebayang ya. Gimana dengan soal yang berikutnya? Seperti ini. Ini ada pengembangan lagi ya. 1 min cos kuadrat. Ayo apa coba? Kalau tadi adanya 1 min cos 2x, jadi 2 sin kuadrat x. Kalau 1 min cos kuadrat, apa coba? Lupa ya. Dulu, innalillahi. Sandung. Yuk. Dulu kalian punya gini nih, dulu di trigono kan kalian punya gini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan berapa? 1. Ya, identitas ya. Kalau punya rumus ini. Di sini 1 min cos kuadrat. Cos kuadratnya saya pindah ke kanan, ya kan? Berarti artinya sin kuadrat ya. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Jadi 1 min cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Kebayang ya? Sin lagi muncul, ya nggak? Oke, yuk. Kita masukin deh. Kita berarti ini limit x menuju 0. Oh iya, kakak lupa. Pokoknya kalau kita ngerubah limit bentuk seperti ini, bentuknya dirubah dengan catatan limit itu kalau nggak dirubah adalah hasilnya 0/0, gitu ya. Kalau 0 nggak 0/0 ya langsung masukin, tapi kalau 0/0 baru dirubah. Yang kita kerjain dari tadi itu limitnya hasilnya 0/0 ya. Limit x menuju 0 dari 1 min cos kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat x. Gitu ya. Jadi sin kuadrat x. Sin kuadrat x dibagi x kuadrat dikali tangan x plus pi per 4. Seperti itu. Kebayang ya? Di sini sinnya boleh dicoret? Boleh. Ini sinnya boleh dicoret. Kalau sinnya dicoret, ya, sinnya dicoret kan sin kuadrat nih, dicoret tinggal sin kali sin atau x kali x. Jadi x kuadrat ya munculnya ya. Jadi munculnya yang ini tinggal x kuadrat. X kuadratnya dicoret lagi dengan x kuadrat yang ini yang bawah. Oke, sip, hilang, habis ya. Tapi tangannya boleh dicoret nggak? Enggak. Tadi yang boleh dicoret jika apa? Menuju 0 atau hasilnya 0. Ini kan ini 0 ditambah pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat. Berarti tangan 45 derajat. Hasilnya 0 nggak? Enggak. Berarti nggak boleh dicoret. Hati-hati. Tadi yang boleh dicoret jika sudutnya itu 0. Ya. Sip. Berarti ini hasilnya nanti gini. Limit x menuju 0, atasnya 1 karena habis semua, bawahnya tinggal tangan aja. Tangan x ditambah pi per 4. X nya berapa? 0. 0 tambah pi per 4. Pi per 4 itu 45. 45 tangan 45 berapa? 1. Berarti nanti jawabannya adalah tinggal 1 dibagi 1, jawabannya 1. Sip. Itulah contoh-contoh soal UN. Gitu ya. Tapi ingat, dirubah itu jika hasilnya 0/0 ya. Ini kan kalau dimasukin itu nanti 0/0. 0/0 barulah dirubah. Gitu ya. Ini juga kalau dimasukin 0/0. Barulah dirubah. Kebayang ya? Oke, cakep. Oke. Nanti soal SBMPTN-nya. Sip. Oke, sip lover. Sekarang kita ke contoh soal SBMPTN-nya ya. Contohnya gini nih. Limit x menuju pi per 2 atau 90 derajat dari 4 x min pi cos kuadrat x dibagi sekian lah gitu ya. Ingat tadi cluenya
sin dan tangen itu boleh dicoret jika dia hasilnya sudutnya itu 0. Gitu ya. Ini apakah bisa dicoret tangannya? Tangan X ya. Ini min pi per 2. Min pi per 2 itu X-nya pi per 2. Pi per 2 kali pi per 2 0. Tangan 0 0. Oh, berarti bisa dicoret. Nah, seperti itu. Berarti ini tangannya bisa dicoret. Bagaimana dengan sin? Oh, nggak ada. Bagaimana dengan cos? Nah, ini hati-hati. Hati-hatinya gimana? Hati-hatinya di sini cosnya berupa x. Teman-temannya berupa x min pi per 2 gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita rubah. Nah, sedikit cara ngerubah bentuk cos. Ini saya kasih catatan dulu deh. Catat. Ya, catatannya gini. Kalau kalian punya cos x, ya, kalian punya cos x, ternyata cos X itu nilainya akan sama dengan sin 90 atau pi per 2 ya, 90 atau pi per 2 kurangi X ternyata. Pasti sama ya. Kalau kalian punya cos 30 pasti nilainya akan sama dengan sin berapa coba? Pi per 2 90 kurangi 30 60. Bener nggak tuh? Cos 30 sama dengan sin 60. Bener ya. Kalian juga bisa dibalik. Misalnya kalian punya cos 60. Cos 60 berarti sama aja sin berapa nih? Sin 90 kurangin X yaitu 60, itu jadinya 30. Pasti sama hasilnya. Bayang ya. Jadi artinya cos X itu sama dengan sin pi per 2 min X. Jadi nanti cos ini bisa dirubah dalam bentuk ini. Gitu ya. Oke, cakep. Yuk kita jawabnya di sini deh. Jawab. Jadi akhirnya langsung kita rubah deh ya. Sementara limitnya nggak saya tulis dulu, biar agak mempermudahkan penulisan, langsung sama dengan aja. Yang mempercepat aja sih, tapi kalau kalian nanti nulis punya PR, itu harus ditulis limitnya ya. Ini untuk mempermudah penulisan aja. Ini tulisnya gini, 4x min pi maksudnya, 4x min pi. Cos kuadrat, cosnya berubah dalam bentuk sin ini. Berarti sin kuadrat dari pi per 2 min X. Dibagi. Bawahnya pi. Pi seperti itu ya. Dikali dengan pi min 2X. Tangannya udah dicoret tadi ya. Tinggal X min pi per 2. Seperti itu. Oke. Tinggal kita lihat apakah sinnya bisa dicoret. Ini harusnya masih ada limitnya ya. Jadi untuk mempermudah aja limitnya nggak saya tulis. Sinnya coba apakah 0 hasilnya? Pi per 2 X nya tadi menuju pi per 2. Pi per 2 kurangi pi per 2 0. Sin 0 0. Berarti bisa dicoret. Seperti ini hilang. Gitu ya. Mau dicoret boleh, mau ditip X boleh, mau digunting juga boleh ya. Oke. Berarti nanti jadinya gini. Akhirnya jreng. Jadi yang atas 4X min pi. Gitu ya. Oke, nggak lurus, Bro. Terus kuadrat, berarti kuadrat itu 2 kali nulisnya ya. Pi per 2 min X kali pi per 2 min X. Seperti itu. Yang ini pi tetap plus pi. Yang ini biar mirip-mirip kayak gini, 2-nya saya keluarin. 2 saya keluarin, pi-nya jadi pi per 2. Ya nggak? Karena pi per 2 kali 2 kan tetap pi. X-nya tadinya 2X, 2-nya udah dikeluarin tinggal X. Seperti itu ya. Ini ngelanjutin. Ini X min pi per 2. Adakah yang bisa dicoret? Ada. Ya enggak? Ini dengan ini kan sama persis. Ya. Musnah almarhum. Wah, hilang ya enggak tuh? Terus mana lagi? Ini sama ini mirip, cuman dia kebalikan doang. Kalau ini bagi ini kan 1. Kalau ini mirip cuman kebalikan, nanti kalau dibagi hasilnya min 1. Ya, jadi minusnya taruh di sini. Boleh ya? Sip. Seperti itu ya. Berarti akhirnya ketemu minus 4. X-nya diganti pi per 2. Pi per 2 itu samanya setengah pi ya. Pi per 2 itu samanya setengah pi. Berarti pi per 2 kurangin pi. Dibagi bawahnya 2 pi. Pi kali 2 berarti 2 pi. Seperti itu. Kebayang ya. Sip. Berikutnya pi per 2 kurangi pi berarti min setengah pi. Min setengah kali min jadi plus. Nanti ya, jadi kalau begini deh, 4 tulis jadi min setengah pi gitu dalamnya. Gitu ya. Min setengah pi dibagi 2 pi. Gitu ya. Ini kan pi-nya bisa dicoret ya.
min setengah kali min seperempat, jadi 2. 2 bagi 2, 1 jawabannya. Oh, gitu toh. 2, 1. Nah, jawabannya 1. Oke? Oke, gampang ya? Oke, kurang lebih gitulah tentang limit trigono ya. Yang belum ngerti bisa komen lah ya. Jangan lupa subscribe. Oke? Oke. Di-share ke temennya ya. Oke? See you. Bye-bye si Bijo Lover. Assalamualaikum.